Halo semuanya, selamat datang kembali di video tutorial kita. Kali ini kita akan membahas salah satu ujian parameter yang unik banget, yaitu Wolfowitz Round Test. Nah, ini cocok banget digunakan untuk menganalisis sampel ganda tidak berpasangan. Sebelum masuk ke contoh dan langkah-langkah, yuk kita pahami dulu konsep dasarnya. Sampel ganda tidak berpasangan artinya kita membandingkan dua kelompok data yang tidak saling berhubungan secara langsung. Misalnya, data dari dua kelas berbeda, dua kelompok pasien, atau dua daerah yang tidak berhubungan. Karena tidak ada kaitan satu persatu antar datanya, maka kita perlukan uji yang tidak mengandalkan hubungan individu. Salah satunya ya Wolfowitz Round Test ini. Eits, tunggu. Dari tadi kita membicarakan Wolfowitz Round Test. Sebenarnya apa sih Wolfowitz Round Test itu? Nah, Wolfowitz Round Test adalah ujian parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua sampel independen berasal dari distribusi yang sama. Disebut round test karena kita menganalisis pola urutan dari data dua kelompok, bukan nilai datanya langsung. Fokus utamanya adalah menghitung berapa banyak run, yaitu urutan berturut-turut dari elemen yang berasal dari kelompok yang sama. Arti run bukan berarti berlari. Oke, kita ambil contoh sederhana aja ya. Misalnya, kita punya dua kelompok nih. Yang pertama ada kelompok A yang beranggotakan 3, 5, 7, dan 9. Yang kedua kelompok B yang beranggotakan 2, 4, 6, dan 8. Nah, kita gabungkan semua nilai dan urutkan berdasarkan besar nilainya. Yang pertama, 2B, lalu 3A, 4B, 5A, 6B, 7A, 8B, dan yang terakhir adalah 9A. Nah, sekarang bisa kita lihat susunan labelnya. Yang pertama ada B, yang kedua ada A, yang ketiga ada B, dan seterusnya. Kalau kita lihat, terdapat 8 run karena terjadi pergantian kelompok sebanyak 7 kali. Nah, run inilah yang kita uji apakah terlalu sedikit atau terlalu banyak dari yang seharusnya jika datanya acak. Berikut alur pengerjaan Wolfowitz Round Test secara umum. Yang pertama, kita gabungkan dahulu kedua sampel ke dalam satu daftar. Kemudian kita urutkan semua data berdasarkan nilainya. Lalu tandai setiap data sesuai asal kelompoknya, misal kelompok A dan kelompok B. Kemudian hitung jumlah run, yaitu perubahan dari A ke B atau B ke A. Lalu kita hitung nilai harapan atau expected run. Dan simpangan bakunya juga, standard deviation, menggunakan rumus loh ya. Kemudian kita hitung nilai z-score. Dan yang terakhir adalah kita bandingkan z dengan nilai kritis table atau gunakan p-value. Gitu deh. Nah teman-teman, untuk menguji apakah jumlah run itu wajar atau tidak, kita bisa menggunakan 3 rumus utama. Yang pertama adalah nilai ekspektasi run atau digambarkan dengan E dan R. ER sama dengan 2 dikali dengan N1 dikali dengan N2 dibagi N1 ditambah N2, kemudian baru ditambahkan 1, yang dimana N1 merupakan jumlah data di kelompok pertama, N2 merupakan jumlah data di kelompok kedua, dan ER merupakan jumlah run yang diharapkan jika susunan data acak. Kemudian rumus yang kedua, simpangan baku run atau digambarkan dengan SD dalam kurung R. Nah ini rumusnya mirip dengan nilai ekspektasi run yang mirip. Ada 2 dikali N1, kemudian dikali N2, dan seterusnya. Nah ini untuk menghitung seberapa besar variasi jumlah run yang bisa terjadi secara alami. Fungsinya mirip dengan standar deviasi biasa. Kemudian rumus yang ketiga, yang dimana digambarkan dengan Z sama dengan R dikurangi ER dibagi dengan SDR. ER ini maksudnya adalah nilai ekspektasi run, kemudian SDR merupakan simpangan baku run. Nah, ini dijelaskan dengan R merupakan jumlah run yang sebenarnya kita hitung dari data. Z merupakan skor standar yang menunjukkan seberapa jauh R dari nilai harapannya. Jika nilai Z terlalu tinggi atau terlalu rendah, artinya jumlah run terlalu berbeda dari ekspektasi, dan dua sampel kemungkinan besar tidak berasal dari distribusi yang sama.
Jadi dengan ketiga rumus ini, kita bisa mengukur apakah susunan data kita cukup acak atau justru ada perbedaan mendasar antar dua kelompok data. Mau membahas tentang uji rantes dengan SPSS. Di sini terdapat konsep dasar dari uji rantes, yaitu uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear untuk data time series atau data runtut waktu. Nah, uji asumsi klasik sendiri dimaknai sebagai syarat yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya analisis regresi linear. Kemudian, model regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, metode yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah dengan metode Darwin-Watson. Namun demikian, uji Darwin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Oleh karena itu, alternatif uji lain yang dapat memberikan kesimpulan yang pasti tentang masalah autokorelasi ini adalah dengan uji rantes. Oke, di sini saya terdapat contoh kasus, yaitu pengaruh intelektual kapital. Untuk intelektual kapitalnya sebagai X1 dan good corporate governance-nya sebagai X2, lalu terhadap kinerja keuangannya sebagai variabel Y, dan untuk ROE-nya saya mengambil proksi dari ROE tersebut. Di sini ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai asim signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Dan yang kedua, jika nilai asim signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Oke, selanjutnya kita langsung ke ujinya, masuk ke SPSS. Nah, kita langsung klik variabel view. Kita masukkan X1, enter, X2, enter, dan Y. Nah, di sini terdapat label. Di bagian label ini kosong. Kita masukkan sesuai data kita. Kita ketik intelektual, kapital, lalu kita X2-nya tadi sesuai good corporate governance. Next, kita di variabel Y kita masukkan ROE. Nah, di sini sudah selesai. Lanjut, kita masuk ke data view. Ini tampilan data view-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah hasil tabulasi datanya. Contoh di sini ada 10 sampel saja. Kita langsung copy, kemudian paste, lanjut ke analyze. Klik regression, klik linear, kemudian untuk intelektual X1 dan X2-nya kita pindah ke independent. Kita pindah. Nah, untuk ROE-nya kita pindah ke dependent. Kemudian klik save. Nah, kita klik residualnya di un, di checklist. Kemudian continue. Oke. Nah, yang akan kita lihat di residualnya
Ini dia residualnya. Ya, yang itulah yang akan kita uji. Jadi kita kembali ke data view. Di sini ada residual. Kemudian kita copy. Kita masuk ke analyze. Kemudian non-parametric. Kita klik. Lanjut ke tes legacy dialog. Nah, kita run. Untuk N-nya kita pindah ke sebelah kanan. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasil tabel run test kita. Kemudian kita langsung copy ya. Kita pindah ke Word. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita interpresentasikan. Kita klik yaitu berarti berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai esim signifikasinya sebesar 0,737. Nah, ini kan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Ini dia hasil akhirnya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap tentang Wolfowitz run test. Uji ini penting banget untuk menganalisis distribusi dua kelompok data yang independen tanpa asumsi normalitas. Jangan lupa tonton sampai habis, like dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Aku atas nama Tiara Zara Vivada. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye.